Jemaat kekasih Tuhan, kita patut bersyukur dan bersukacita karena atas kasih dan perkenannya lah kita kembali dipertemukan dalam ibadah saat ini. Hidup keagamaan yang benar merupakan tema perenungan kita dalam minggu ini yang menuntun kita untuk memahami bahwa kehidupan keagamaan yang dikehendaki Allah adalah hidup yang benar, serta mengajak kita untuk selalu memiliki kehidupan yang berdampak positif bagi sesama dan seluruh ciptaan. Marilah menghadap Tuhan dengan bersorak-sorai memuji dan memuliakan namanya yang kudus dalam ibadah saat ini. Saya jemput Bapak Ibu berdiri dan kita melakukan semua yang tercipta. Sebuah yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, satwa di gunung dan lembah. Sebuah manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Jemaat Kerambe. Mari kita merendahkan diri kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita, dan kita juga mendengarkan peneguhan anugerah Allah. Ya Tuhan, dalam kerapuhan kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan kegagalan kami untuk melakukan perbuatan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami mampu meninggalkan kehidupan lama kami yang penuh dosa dan mengubahkan menjadi hidup yang diperbaharui. Dalam kemurahan dan cinta-Mu ya Tuhan, kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang-orang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diharu olehnya. Dijamaku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Segenap jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan satu minggu ke depan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 sebagai petunjuk hidup baru. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. anak cucunya akan perkasa di bumi, Angkatan orang benar akan diberkati. harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, Pengasih dan penyayang orang yang adil. mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Selamat bahagia orang yang benar.
Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan ini, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun, menyertai kita, supaya firman ini sungguh membawa berkat bagi kita. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua. Kami boleh berkumpul menaikkan puji-pujian, baik kami yang ada dalam ruangan gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube Jemaat Karambe. Dan ketiga hamba-Mu ini telah berdiri untuk membacakan firman Tuhan ini di tengah-tengah ibadah ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami boleh aminkan bahwa melalui tuntunan firman Tuhan ini, keagamaan kami, iman kami semakin benar di tengah-tengah kehidupan kami dan juga bagi pemandangan Allah. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 58 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau telah memperhatikannya juga, tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri
Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari, dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau merendahkan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Amin. Pembacaannya kita yang kedua terambil dari Kitab 1 Korintus ayat 2, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu juga jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dari rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16.
Demikian sabda Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kures sumbangan Tuhan. Waktu kami Selamat pagi, Shalom. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini masih ada peluang-peluang anugerah yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kita, sehingga kita masih boleh berkumpul bersama untuk menaikkan puji-pujian, bahkan boleh dalam jalinan kasih menyembah Tuhan. Dan saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh para pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan hidup keagamaan yang benar. Mekaluk lan kamaloloan tongan. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita melihat dari firman Tuhan, khususnya Mazmur 112 ayat 1 sampai 10, menguraikan bahwa kebahagiaan orang itu terletak pada ketakutan dan hidup bersama dengan Tuhan. Kitab Yesaya pasal 58 mengisahkan tentang bagaimana Nabi Yesaya mengecam dosa umat Yehuda oleh karena hidup di dalam keagamaan yang serba munafik, yang serba basa-basi, dan inilah yang dikecam oleh Nabi Yesaya. Yang kedua, Paulus mencatat bagaimana rahasia Allah yang tersembunyi telah dibukakan kepada umat Allah di dalam Yesus Kristus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga dia mampu untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan. Di dalam Injil Matius, Yesus mengajar dalam khotbah di bukit tentang bagaimana seorang yang percaya kepada Yesus itu harus mempunyai fungsi, harus terlibat di dalam kehidupan, dan digambarkan orang itu sebagai garam dan terang. Dan inilah yang seyogyanya, yang seharusnya menjadi kehidupan orang yang percaya. Dari keempat bacaan ini memberikan kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, dan kehidupan keagamaan yang benar adalah hidup menghidupi dan berperan aktif di dalam kehidupan ini, ibu bapak, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita
menjadi refleksi kita pada pagi hari ini sehubungan dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat apa itu agama, semua orang beragama, ibu bapak saudara-saudara. Apalagi kita di negara Indonesia, dikatakan tidak ada tempatnya orang yang tidak mempunyai keyakinan atau tidak mempunyai agama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan yang beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu arti kamus. Dan setiap agama itu mempunyai aturan atau kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Dan kaidah itu ada dua. Dalam bahasa Arab, hubungan antara Allah dan manusia itu namanya ibadah. Dan hubungan antara sesama manusia itu namanya muamalat. Ya. Ada hubungan timbal balik, ibu bapak saudara-saudara. Dalam relasi seperti inilah saudara-saudara akan nyata bagaimana kita dan apa ciri daripada agama kita, ibu bapak saudara-saudara. Pertanyaan, apa spesifik daripada agama Kristen? Ya. Di samping kita percaya kepada Yesus Kristus, tapi apa yang menonjol, apa yang menjadi tolak ukur saudara-saudara? Biasa takwa, salah satu tolak ukur adalah cinta kasih. Ya. Mengasihi sesama kita termasuk musuh-musuh kita. Dan itu benar, ibu bapak saudara-saudara. Tetapi di dalam Yesaya pasal yang ke-58, bangsa ini adalah bangsa yang taat dalam peribadatan, dalam ritus-ritus, dalam liturgi. Tapi mengapa Nabi Yesaya mengecam mereka? Karena hanya nampak di dalam perayaan-perayaan simbolik saja, tetapi tidak nampak di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak peduli kepada orang miskin. Mereka mementingkan kelompoknya. Mereka mementingkan hidupnya, secara khusus para imam dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Dan ini juga yang dikecam oleh Tuhan Yesus pada saat khotbah di bukit. Dikatakan bahwa kehidupan keagamaan yang benar adalah hidup di dalam praktika kehidupan yang benar, yaitu seperti garam dan terang. Ibu bapak saudara-saudara, ya, sebentar lagi kita akan memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Pertanyaan yang mengusik bagi kita, sejauh manakah Injil ini telah berperan dalam kehidupan kita? Atau hanyakah kita berpindah dari agama leluhur kita ke agama yang baru atau agama yang lain kita masuk ke dalamnya? Bagaimana spesifik, bagaimana implikasi karya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, secara khusus kita di Karambe. Hidup keagamaan yang benar bukan hanya dari aspek ritual, beribadah, berdoa, berpuasa kepada Tuhan, tetapi harus nyata dalam praktek hidup. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mendengarkan pada saat itu. Kamu harus menjadi garam dan terang. Mengapa? Ini hal yang praktis, ya. Apa fungsi garam, ibu bapak saudara-saudara? Ya, garam memberi cita rasa enak dan gurih. Kotiroi, yang mimakna subak tu mantol anata isian namui sangabaku bumbu seng kita isian tidak akan juga ada rasa. Ya, malahan mungkin akan membawa rasa lain. Ini pertama saudara-saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Adakah cita rasa, adakah enak, adakah gurih yang kita bawa saudara-saudara? Ya. Ini menjadi pergumulan kita saudara-saudara. Lalan keluarga, ya.
Tak siara karena kita te menjadi dong kakati ina keluarga, Pak Arapuan, sia dewaranna lalu kombongan dan lain sebagainya. Ini penting kita renungkan dalam hidup saudara-saudara. Yang kedua, fungsi garam adalah mengawetkan. Ya, yang ada mak karing pasti disiai di kuada anabosi. Ya, dan salah satu bahan untuk mengawetkan orang mati pada saat orang-orang Israel pada saat itu adalah dari garam yang diambil dari laut mati. Supaya tetap awet, tidak busuk. Bukankah dunia ini menuju kepada kebusukan? Dan siapa yang harus mengawetkan dari kebusukan ini adalah orang Kristen yang telah menerima kasih karunia Allah. Fungsi yang berikut adalah menyuburkan, ya, di garaga pupuk, ya, dan juga pertumbuhan. Yang dalam kaleta kurang tu garam, bak tu yodium dan lain sebagainya, yang itu ada garamnya kusangan bay nasanga lino totemo stunting, ya. Kita tidak bertumbuh maksimal, ya, dan lain sebagainya. Inilah yang dianalogikan Tuhan Yesus bagi kita. Dan garam jika sudah berfungsi tidak kelihatan lagi wujudnya, ya, tapi rasanya, ya. Oleh sebab itu orang Kristen tidak perlu mencari nama dan lain sebagainya, tapi fungsi dimanapun kita berada itu yang harus nyata dalam pemerintahan, dalam keluarga, dalam apapun. Ya, itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus berbicara tentang terang, yang dalam bahasa Alkitab disangka pelita. Yaitu pelita pada zaman dulu diambil dari tanah liat, digaraga palita, yang beta amtama palita totemo, yaitu na zaman apa si nenek diel si kita solanasang yang umur 50-an ke atas dempatu palita. Tapi yang umur 20-30-an ke bawah tak mak palita sama demo listrik pada saat itu. Dan diisi minyak zaitun pada saat itu naik paduku ke mabongi, ya. Walaupun kecil itu tapi di Tiro semua ada, ya. Kota-kota zaman itu digaraga tu obor dan lain sebagainya di luar supaya dilihat kota ini ada di mana. Susiduk atau siduk solanasa. Tapi yang terutama yang Allah mau katakan di sini adalah bahwa garam dan terang itu adalah Yesus Kristus, dan kita mampu menjadi garam dan terang jika Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Ada satu pergumulan yang kami alami di grup pendeta tentang penerimaan ujian tulis proponen kemarin. Nilai tertinggi untuk pengetahuan isi Alkitab cuma 64. Dan nilai tertinggi untuk pengetahuan teologi cuma 70. Mengapa? Setiap minggu keempat kita indekarambe yang dalam bahasa Totoraya atau si pasi usyuk tu majelis gereja yoboko lan ala bagian lama bahasa Totoraya. Mengapa? Ya. Karena kita tidak belajar setiap hari tentang firman Tuhan, membaca firman Tuhan, boleh takun tandai. Ya. Lebih banyak kita berbicara tiro politik di HP kita, TikTok dan lain sebagainya membaca firman Tuhan, sehingga dikuah iana pendeta minimal apa macam Alkitabnya. Bahasa Indonesia, bahasa Toraja, bahasa Inggris dan bahasa Ibrani Yunani, supaya natandai. Napalah napokada kita apa natandai. Kalau majelis gereja minimal 2 bahasa Indonesia dan bahasa Toraya. Pako denda sang siara ka Alkitab bahasa Toraya tete kita majelis gereja.
Ini menjadi gumul. Termasuk kita, warga jemaat. Bagaimana kita mau mengetahui pengetahuan isi Alkitab kalau kita tidak pernah baca? Lebih baik kita membeli pakaian yang mahal-mahal jutaan harganya dibandingkan dengan Alkitab yang hanya mungkin 100-an. Baik 100 ori 50 tu Alkitab bahasa Toraya. Yang tak bahasa-bahasa itu tamelada pasti. Tak mana di kue sonda nak ke minggu keempat. Malan silom baku lama bahasa Toraya ke ini. Ada banyak pergumulan kita ibu bapak saudara-saudara. Ya. Seolah-olah hidup keagamaan kita ini hanya berupa ritus-ritus saja. Dan Yesus mau ada dampak, yaitu seperti garam dan terang. Ya, itulah menjadi pekutana lako kita solanasa. Kumua, ya te kehadiran kita dimanapun kita nakamali rakatau. Belanna mabaleleki, belanna tabe te memintu rapunta. Torro di puambe siamiki di puindok siamiki. Atau tak ada karena itu toke deng kasih pulungan nak kami tak apa narampo to nak nandi bang mau narampo. Ya. Mah kita ngejoy. Tapi den tu to nak tak apa rampo to mari dalam berbagai hal. Ya. Banyak hal ibu bapak saudara-saudara. Dan Tuhan akan memberikan janji-janji untuk memberkati orang benar berupa kebahagiaan, keperkasaan dan harta kekayaan dan kebajikan bagi orang-orang yang hidup di dalam keagamaan yang benar. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ia tona bersungut-sungut mau kumua, ia tong kio Mesir. Setiap hari kan nih untungoi pangalongo duku siaroti kikande. Nato temo lami ki padang pangalaran tai apa. Na kuami tu Musa langampung matua o puang. Landa leba amo batu tinde tau saban daka amo kande daka amo duku. Janji Tuhan berkata, setiap sore dia akan memakan daging. Dan setiap pagi dia akan memakan roti. Dan mulai pada saat itu Allah memberikan dia makanan secukupnya. Yang nama karen satu burung puyuh di perkemahan nalai, nararangi, napanggangi, nakandi. Melambi itu miliknya melambi. Mana sudah ada untuk menjadi selama kurang lebih 40 tahun sampai di perbatasan tanah Kanaan. Nah kami tupong matua lako nakua, alai si turuk kaparan luammi. Tapi denduka tu soko. Tapi apa nakua tupong matua? Kalau engkau mengambil lebih dari segomer, muan napi mabongin na to besok sudah berbau dan berulat. Nah kami tupong matuang kuan ni. Orang yang mengumpulkan banyak tidak akan berkelebihan. Tapi orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan berkekurangan. Ya. Napa ganaran ki pong matua, kotiro mi. Den tu tau sakki aki abang mintu mandaka tapi tak isian laabi. Ya. Den duka tu tau pas-pasan tapi ganak-ganak duka. Nah kan ini janji Tuhan dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Yang berikut Tuhan katakan begini. Iya. Kita akan diberikan keperkasaan dan kebahagiaan. Ya. Ya nadenana mo pale anana de pulona tahun ta sudah ada perubahan psikis. Ya. Da dua mo tangga ata lamate latu siapa raka. Ini penelitian katanya. Ya.
Sabab yana denno uban dolun tato ada rasa kekhawatiran. Nalandu kada itu kesule kita nggak tangga yana 60 tahun berarti 21.000 sekian hari yang Tuhan anugerahkan. Yang tapogok saja dosa setiap hari misa, lah abiduka 20 saat misa itu dosa. Daya tak ampuni. Mata kok kila mati, udah lupa ti dosa pogok ini. Tapi Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Allah telah menjaminkan kita hidup yang kekal. Mengapa kita takut? Ya. Mengapa kita ringkih? Kuatan dalam minggu kumua, yaitu psikologi kematian, biasa takut. Tapi yang tamale mak jama tamale umbang-umbang takut kumua lasule nak laku banuang kulenduk masandang ta. Lama sandang siar ki kaki lasule ki langgam banuan na pong matua. Banuan ta tu napa sekarang ki pong matua. Biasa matakut ki persoalannya. Tak apa tak siap, tak duka pada budak tekinal lo lata basule. Ya, nasanga solata, amal ibadah kita, amal jariah kita dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan kita itu. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemurahan kita, tetapi karena kasih karunia saya dan saudara diselamatkan. Ya, mau tahu? Mari kita membenahi kehidupan kita di tahun 2023. Kita nyatakan semua dalam hidup kita. Dan kita mempersiapkan. Karena kita ini adalah anak-anak yang telah ditebus dan diberikan kasih karunia. Mari kita pakai di dalam kehidupan kita ini. Hidup ini singkat. Mari kita pergunakan dalam setiap kehidupan untuk membawa kebaikan. Firman Tuhan meneguhkan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita sungguh mengamini bahwa kasih karunia Tuhan sungguh nyata dalam sepanjang hidup kita. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita, bagi setiap orang yang hidup, takut dan hidup sesuai dengan firman. Bukan hanya persoalan-persoalan kita rajin beribadah, berdoa, berpuasa, tapi mari kita mengangkat tugas pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan bagi kita. Mari kita seperti garam dan terang supaya boleh dirasakan oleh setiap orang. Mari kita menaikkan doa kita mengangkat doa kita bersama-sama. Dalam doa Bapa kami kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang telah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mazmur 112 ayat 3. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur kita melakukan hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Bapak Ibu, ada natura yang kita uangkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membawa natura ini untuk kita uangkan. Ya, untuk pembangunan laut Tatawai Tapu ya 50 pisan penduan 100 pisan penduan pentalur ya punti sekarang masih pembangunan Tatawai 100 pisan 100 penduan 100 pentalur. Ya, daun sup. Tatawai 50 pisan 50 penduan 50 pental baka Tatawai ya tamo dako pakaran oh 50 pisan 50 penduan 50 pental untuk sekolah minggu dan bekan anak-anak depah ikan deman nama Tawai 200 pisan 200 penduan 200 pental dia pemisah ya Tawai 50 pisan ya 100 pisan 100 penduan 100 pentalur ya dia pemisah Tawai mau 100 pisan 100 penduan 100 pentalur ya untuk perayaan IMT apakah Tatawai 50 pisan 50 penduan 50 pental demikianlah untuk pewangan natura terus semangat lako kita sang buang pasak. Segenap jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Di samping kita tetap mendukung jemaat kita, baik yang sementara dalam pekerjaan anak-anak kita dalam bangku sekolah, juga yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Ada 3 anggota jemaat kita yang dirujuk ke Makassar. Kita tetap doakan kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun
yaitu Nenek Epi, Bapak Meldi, dan Nenek Andre, kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga kita berdoa bahwa mulai minggu depan ibadah rutin kebaktian rumah tangga dan OIG sudah berjalan. Juga kita berdoa untuk pembangunan, mudah-mudahan ke depan ada penyelesaian pembangunan. Kita tetap doakan panitia supaya boleh bekerja dengan maksimal dan tidak lama lagi mungkin kita akan menggunakan gedung gereja di lantai 2 dan gereja ini boleh selesai dengan baik. Pelayanan-pelayanan 1 minggu ke depan kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Karena Tuhan telah mengumpulkan kami baik dalam ruangan ini maupun di rumah kami atau di tempat untuk mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube Jemaat Kerambe. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menopang menuntun kami. Bahkan firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa bukan hanya kesalehan dalam mengikuti ritus-ritus agama, tetapi kami harus berperan dalam mengangkat segala hal di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan itulah wujud pelayanan yang Tuhan katakan kami harus menjadi garam dan terang dunia. Topang tuntun segenap jemaat-Mu, bahkan biarlah terang yang sejati, garam yang sejati Yesus Kristus telah ada di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka mampu berbagi dan mereka melakukan pelayanan tanpa pamrih. Kami juga bersyukur ya Tuhan bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu yang Tuhan telah tambahkan umur dari tanggal 30 sampai hari ini dalam 1 tahun umur yang mereka nikmati, dan dalam 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang senantiasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, dan mereka boleh mempersembahkan untuk mendukung pelayanan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan saat ini juga Tuhan kami telah mendukung pelayanan melalui persembahan baik berupa pundi maupun persembahan-persembahan syukur ulang tahun dan lain sebagainya, perpuluhan, bahkan juga Tuhan natura yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu berkati. Sehingga pelayanan di tengah-tengah jemaat boleh terdukung, baik dalam jemaat ini pelayanan di tingkat klasis, wilayah dan juga sinode. Bahkan juga kami berdoa bahwa sebentar lagi kami akan memperingati perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja. Biarlah ini menjadi satu momentum perenungan bagi kami, bahwa kasih karunia Allah telah kami alami dan kami wujud nyatakan di dalam setiap pelayanan-pelayanan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dalam berbagai-bagai tugas pelayanan, baik itu yang masih aktif di dalam pekerjaan, baik yang sudah pensiun, anak-anak kami yang sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu, dan boleh hidup dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin tidak hadir oleh karena ada tugas, baik tugas kantor maupun urusan keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, dan jika mereka kembali, Tuhan akan menuntun menyertai. Demikian juga yang akan keluar untuk pelayanan dan juga urusan kantor pada minggu yang akan kami hadapi. Tuhan tuntun sertai jika berangkat, dan jika mereka kembali Tuhan juga antar dengan selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Secara khusus ya Tuhan, yang saat ini melanjutkan pengobatan ke Makassar. Kami berdoa untuk Nenek Epi, kami berdoa untuk Bapak Meldi, kami berdoa untuk Nenek Andre. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menopang sehingga boleh menerima perawatan di sana ya Tuhan, sehingga boleh pulih dan kembali, dan kami sama-sama menikmati persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian juga yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing. Berkati dan topang mereka ya Tuhan, bahkan keluarga yang mendampingi,
bahkan juga dalam menjalani kontrol-kontrol ke rumah sakit atau ke dokter. Tuhan senantiasa berkati, sehingga satu saat penyakit mereka sembuh dan kembali beraktivitas. Demikian juga yang sementara dalam duka cita, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan hiburkan, kuatkan, bahkan rencana-rencana keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan 1 minggu ke depan, baik itu pelayanan ibadah rutin rumah tangga dan OIG, bahkan juga rencana rapat PMG dan rapat diperluas majelis gereja di jemaat Karambe. Berkati, sehingga boleh merancangkan dan memutuskan program-program 1 tahun ke depan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberikanlah hikmat dan tuntunan kepada seluruh majelis gereja, tua-tua jemaat, dan semua yang mengambil bagian termasuk pengurus OIG. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah sehingga tetap menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan berbangsa ini. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan. Bahkan kami akan mengunjungi keluarga kami atau pekerjaan. Tuhan berkati, sehingga damai sejahtera Allah boleh kami alami sepanjang hari ini. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Dan biarlah semua rangkaian acara kami, ibadah kami ini menjadi satu kemuliaan dan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi kami. Kami datang menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Dimohon kesabaran kita sejenak untuk mendengarkan penekanan warta. Namun sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mukbakri Makpadang STH yang telah menyampaikan firman kepada kita semua, dan juga kepada rekan-rekan majelis dan penatua dan diaken yang boleh mengangkat tugas pada ibadah kedua hari ini. Diucapkan terima kasih terlebih khusus kepada kita semua yang boleh hadir di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Penekanan warta yang pertama. Rapat PMG Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 17. Kedua, rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 12 Februari 2023 pukul 11. Selesai ibadah jam 9. Diharapkan kehadiran semua majelis gereja. Ketiga, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 6 Februari 2023. Pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan Kerasik A. Keempat, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 6 Februari 2023 pukul 17. Pemimpin persiapan Saudara Agustinus Manan STH. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan pada hari Rabu 8 Februari 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Keenam, persiapan bersama untuk pelayan ibadah rumah tangga Selasa 14 Februari 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Februari 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Serli Limbu STH. Tambahan warta. Berdasarkan keputusan rapat komisi bertumbuh tentang tim persidangan pertama lansia. Nama-nama tim: Ketua Penatua YS Dalipang, anggota Penatua Simon Lisu Padang, Penatua Serli Limbu, dan Saudara Nopen Simba. Tim akan menyusun program kerja persidangan lansia. Demikian tambahan warta, dan pada ibadah ini
ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Saudara Nopri, dipersilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Yang saya hormati pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe, Majelis Gereja, dan segenap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdiri di siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan diterima sebagai pelayan tenaga magang dari Oktober 2020 sampai Januari. Saya memilih untuk membekali diri selanjutnya untuk memohon izin melepas status sebagai tenaga magang di Jemaat Karambe, dan selanjutnya akan mengikuti pelayanan di luar. Karena itu dengan segala kerendahan hati atas segala keterbatasan, kelemahan, dan kesalahan yang saya lakukan selama melayani sebagai tenaga magang, mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Iya, jadi Saudara Noprianto Toding ini mulai bulan Februari tidak lagi menjadi tenaga magang di Jemaat Karambe karena ada tugas pelayanan yang mereka akan rintis ke depan. Dan kita berterima kasih kepada Saudara Noprianto Toding STH yang sudah 2 tahun lebih telah menjadi tenaga magang di tempat ini. Ada begitu banyak berkat yang mereka bagi, doa-doa dari Saudara Noprianto Toding senantiasa nyata, dan kita tetap mendukung. Semoga ke depan Tuhan senantiasa memberkati, memberikan pasangan hidup yang baik. Tepuk tangan untuk Noprianto Toding. Juga pelayanan-pelayanan ke depan Tuhan senantiasa bahkan untuk mengulang kembali untuk mengikuti tes seleksi proponen di tahun 2024. Kita senantiasa topang tuntun supaya boleh merasakan kasih karunia. Atas nama seluruh majelis gereja, warga Jemaat Karambe menyatakan terima kasih kepada adik terkasih yang begitu tulus, begitu setia. Koki bemo pemahaman ko lanjutkan pi, karena jemaat masih menginginkan, tetapi ada pelayanan-pelayanan yang telah diembankan, jadi kita juga tidak akan bisa menghalangi untuk berkembang, sehingga dengan damai sejahtera. Tapi Jemaat Karambe tetap terbuka untuk Saudara Noprianto Toding, karena menurut keputusan rapat kerja Gereja Toraja bahwa setiap alumni atau tamatan teologi yang ada di dalam lingkup jemaat kita wajib hukumnya kita libatkan dalam pelayanan sebagai tenaga magang. Jadi ada beberapa anak-anak kita yang sementara mungkin tahun depan penyelesaian, kalau belum diterima, kalau ada tempat, wajib hukumnya kita Jemaat Karambe untuk memberdayakan mereka untuk mengangkat pelayanan sebagai tenaga magang. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, kita kembali berdiri dan menyanyikan Di Dunia Yang Penuh Cemara. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalam
Sampaikan firman Allah dengan teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teduh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Segenap jemaat Tuhan, pergilah. Hidupilah keagamaanmu ini dengan bersandar kepada Tuhan dan jadilah berkat seperti garam dan terang. Dan pedulilah kepada sesamamu, karena itulah yang memberikan makna yang terdalam bahwa engkau mempunyai agama yang benar, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita melakukan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.